Perkenalkan, saya Resa Selvana sebagai moderator dan presentator, serta teman saya, Gisela Siva sebagai presentator dan Andini sebagai presentator. Baik, kami akan mempresentasikan materi kami bab 15 tentang penganggaran modal. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang penganggaran modal. Keputusan investasi jangka panjang. Yang pertama itu ada penganggaran modal. Yang kedua ada proses penganggaran modal, ketiga ada penjatahan modal dan indeks profitabilitas, yang keempat ada biaya modal, meninjau proyek investasi setelah implementasi, dan yang terakhir ada biaya modal dan daya saing internasional. Ada yang tahu nggak sih apa itu penganggaran modal? Penganggaran modal adalah proses perencanaan pengeluaran yang menghasilkan pendapatan atau keuntungan selama beberapa tahun. Selanjutnya itu ada kategori proyek investasi. Proyek investasi dapat dikategorikan sebagai pergantian, pengurangan biaya, ekspansi output untuk mengakomodasi peningkatan permintaan, ekspansi output produk baru, dan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada proses penganggaran modal, yang dimana di dalamnya terdapat permintaan modal. 1. Jadwal proyek investasi, dan 2. diurutkan dari return tertinggi hingga terendah. Dan selanjutnya ada pasokan modal, yang terdapat biaya modal manajerial meningkatkan biaya marginal. Anggaran modal optimal di dalamnya yaitu melakukan semua proyek yang pengembaliannya lebih besar daripada biaya manajerial. Oke, materi selanjutnya itu tentang penganggaran modal dan proyeksi arus kas. Yang pertama itu ada arus kas bersih dari suatu proyek. Nah, yang di dalamnya ada perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas yang didapatkan dari pendapatan proyek tersebut. Dan yang kedua ada proyeksikan arus kas bersih. Nah, itu ada dasar inkremental, dasar setelah pajak, ada penyusutan merupakan biaya non tunai yang mempengaruhi arus kas melalui pengaruhinya terhadap pajak. Oke, selanjutnya yaitu nilai sekarang bersih suatu proyek. Jadi atau disingkat NPV. NPV itu adalah suatu proyek nilai sekarang dari aliran arus kas bersih yang diharapkan dari proyek, diskontokan sebesar biaya modal perusahaan dikurangi dengan biaya awal proyek. Oke, kemudian ada indeks profitabilitas. Indeks profitabilitas atau disingkat PI adalah suatu proyek rasio yang jumlah pengembaliannya yang didiskontokan terhadap biaya investasi awal proyek yang diusulkan. Oke, selanjutnya ada biaya hutang. Mungkin teman-teman sendiri udah tahu ya biaya hutang itu apa. Jadi biaya hutang itu adalah pengembalian yang dibutuhkan pemberi pinjaman untuk mengembalikan dananya kepada perusahaan itu tersebut. Oke, selanjutnya yaitu adalah biaya modal. Biaya modal adalah tingkat pengembalian bebas resiko atau premi resiko yang terkait dengan hutang perusahaan. Selanjutnya, model penilaian dependen adalah harga satu lembar suatu perusahaan dependen konstan per saham adalah tingkat pengembalian yang diisyaratkan. Dependen yang tumbuh adalah harga suatu lembar perusahaan dependen konstan per saham dan tingkat pengembalian yang diisyaratkan adalah tingkat pertumbuhan yang dependen. Penetapan harga aset modal mempertimbangkan 1. Perbedaan risiko antara saham biasa dan surat berharga pemerintah, dan yang kedua, perbedaan risiko antara saham biasa perusahaan dan rata-rata saham biasa semua perusahaan, serta tingkat pengembalian bebas risiko koefisiensi beta adalah tingkat pengembalian rata-rata seluruh saham biasa. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi karena tingginya permintaan dan rendahnya pasokan dana pinjaman. Tiongkok telah memberikan Jepang sebagai pemberi pinjaman terbesar ke Amerika Serikat. Biaya modal dan daya saing internasional. Selama tahun 1980-an, biaya modal di Amerika Serikat lebih besar dibandingkan di Jepang. 1 poin persentase tambahan dalam biaya bunga bisa mencapai jutaan dolar. Biaya modal yang lebih tinggi di Amerika Serikat dibandingkan Jepang berkontribusi terhadap hilangnya daya saing internasional Amerika Serikat. Amerika Serikat menghadapi tingkat suku bunga yang lebih tinggi karena tingginya permintaan dan rendahnya pasokan dana pinjaman. Itulah tadi materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.